Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Di sini saya akan membawakan materi analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisa tentang kekuatan ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Nilai tukar adalah harga satu mata uang dalam mata uang lainnya. Seperti harga lainnya, nilai tukar ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dengan memprediksi tentang bagaimana pengaruh ini akan berubah dan berkembang dalam jangka menengah, kita berharap dapat memprediksi kemana nilai tukar akan bergerak. Penawaran dan permintaan. Biasanya, meningkatnya permintaan barang atau jasa menyebabkan harga naik. Berkurangnya permintaan menyebabkan harga turun. Meningkatnya pasokan biasanya menyebabkan harga turun. Berkurangnya pasokan menyebabkan harga naik. Contoh yang pertama, bayangkan kita semua menginginkan mobil BMW model terbaru, tetapi ini adalah edisi terbatas. Hanya 500 mobil yang telah dibuat secara global. Apa harga mobil tersebut akan mahal atau murah? Harga mobil tersebut kemungkinan besar akan sangat mahal, karena ada banyak orang yang menginginkannya, sementara jumlahnya terbatas. Tapi, apa yang terjadi dengan harganya jika BMW tiba-tiba mengumumkan akan memproduksi 50.000 model yang sama? Harganya mungkin akan turun karena ada lebih banyak mobil yang tersedia untuk dibeli oleh orang-orang. Contoh yang kedua, seorang petani di desa kecil menanam kentang. Dia adalah satu-satunya petani kentang di sana. Dan desanya relatif terisolasi dan dari peradaban. Pada tahun 2016, cuaca sangat bagus. Dia berhasil memanen kentang hingga 1000 kg. Lebih dari cukup untuk memberi makan seluruh warga desa. Dia menjual setiap kilo kentang seharga 1 euro pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2017, cuaca agak buruk, sehingga dia hanya dapat memanen kentang 200 kg saja. Apa yang mungkin terjadi dengan harga per kilonya? Harga kemungkinan akan naik. Semua orang pasti ingin kentang untuk makan, tetapi mungkin persediaannya tidak cukup. Oleh karenanya, setiap orang bersedia membeli kentang dengan harga yang lebih mahal. Contoh yang ketiga, Apple baru saja merilis iPhone 12. Apa yang mungkin terjadi dengan harga iPhone 11? Kemungkinan besar harganya akan turun. Apa perubahan tersebut disebabkan oleh faktor penawaran atau permintaan? Faktor permintaan, di mana faktanya setiap orang saat ini menginginkan versi iPhone terbaru, yang menunjukkan bahwa permintaan untuk versi sebelumnya berkurang. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, sumber daya alam, kebijakan moneter dan fiskal, bank sentral dan inflasi, risiko inflasi yang tinggi, deflasi dan hasil yang tidak diinginkan, suku bunga dan nilai tukar, bank sentral dan nilai tukar, intervensi, kebijakan fiskal. Yang pertama kita masuk ke pertumbuhan ekonomi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi tempat yang baik untuk berinvestasi. Lebih banyak peluang untuk ekspansi. Pendapatan yang meningkat menciptakan permintaan. Investor asing ingin membeli saham perusahaan yang beroperasi di negara-negara ini. Perusahaan luar negeri ingin memulai operasi di negara-negara ini. Membeli perusahaan, membangun pabrik, mendirikan kantor. Faktor-faktor ini biasanya meningkatkan permintaan mata uang dan menyebabkan nilai tukarnya naik. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan sama dengan ekspor impor. Ini adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu negara dari aktivitas ekspor barang dan jasa dikurangi jumlah yang dibayarkan untuk impor barang dan jasa. Secara umum, negara yang mengalami surplus perdagangan secara terus-menerus cenderung memiliki mata uang yang kuat. Sebaliknya, negara yang mengalami defisit perdagangan secara terus-menerus cenderung memiliki mata uang yang lebih lemah. Mengapa? Jika Jepang mengekspor lebih banyak barang ke AS,
dibanding ekspor AS ke Jepang, maka permintaan yen Jepang dari AS meningkat. Dan oleh karenanya, yen dapat menguat terhadap dolar AS atau USD Jepangnya turun. Sumber daya alam. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan mengekspornya akan memperoleh devisa. Ketika harga suatu sumber daya alam yang mereka ekspor naik, maka nilai ekspor mereka naik dan nilai tukar mata uang mereka kemungkinan akan naik. Ketika harga suatu sumber daya alam yang mereka ekspor turun, maka nilai tukar mata uangnya kemungkinan akan turun. Contoh, dolar Kanada dan minyak, dolar Australia dan biji besi, dolar Selandia Baru, dan produk susu. Kebijakan moneter dan fiskal. Selain semua faktor di atas, perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal suatu negara dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian dan tentunya nilai tukar suatu mata uang. Kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara, biasanya bank sentral. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perekonomian, biasanya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral dan inflasi. Bank sentral mengendalikan suku bunga jangka pendek untuk mendukung perekonomian dan khususnya untuk mengendalikan inflasi. Apa itu inflasi dan mengapa itu penting? Untuk memahami mengapa itu sangat penting, ada baiknya untuk mengetahui juga tentang inflasi yang sangat tinggi atau hyperinflasi atau inflasi negatif, yaitu deflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Biasanya diukur dalam bentuk perubahan persentase per tahun, misalnya 5% per tahun. Inflasi juga dapat digunakan untuk mengukur penurunan daya beli dari setiap unit mata uang per tahun. Inflasi dapat digunakan untuk mengukur penurunan daya beli dari setiap unit mata uang per tahun. Misalnya, jika inflasi 5% per tahun, maka secara teori, sebuah pena seharga 1 euro pada tahun 2017 akan berharga 1,05 euro pada tahun 2018. Itu berarti 1 euro Anda akan membeli lebih sedikit barang pada tahun 2018 dibanding tahun 2017. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin pernah mendengar orang tua atau kakek nenek Anda berkata, segalanya jauh lebih murah di zaman kita. Memang benar, semuanya jauh lebih murah. Pena tersebut mungkin hanya berharga 5 sen pada tahun 1950 misalnya. Namun, gajinya juga jauh lebih rendah. Risiko inflasi yang tinggi. Inflasi mempengaruhi kelompok orang yang berbeda dengan cara yang sangat berbeda. Secara umum, inflasi yang tinggi merugikan penabung. Jika Anda memiliki 100.000 euro di bank dan inflasi tiba-tiba melonjak menjadi 10%, uang Anda sekarang dapat membeli sekitar 10% lebih sedikit barang. Tapi ini membantu meminjam. Bayangkan Anda baru saja mendapat pinjaman sebesar 100.000 euro untuk membeli rumah seharga tersebut. Jika inflasi tahun depan melonjak hingga 10%, rumah yang sama akan bernilai 110.000. Namun hutang Anda masih tetap 100.000. Ancaman terbesar bagi perekonomian, bagaimanapun mungkin ketika inflasi bergerak tajam dan tidak terduga dari tahun ke tahun. Misalnya 1% pada tahun 2017 dan kemudian 10% pada tahun 2018. Ketidakpastian tentang apa yang terjadi selanjutnya membuat konsumen cenderung menahan belanja karena daya beli mereka kemungkinan akan turun. Perusahaan lebih ragu-ragu untuk berinvestasi dan sebagainya. Hyperinflasi. Hal ini membawa kita pada hyperinflasi, yaitu ketika harga naik begitu cepat sehingga uang menjadi tidak berharga. Salah satu contoh hyperinflasi terburuk tercatat di Zimbabwe. Pada tahun 2018, inflasi Zimbabwe diperkirakan mencapai 231 juta % per tahun. Itu berarti
bahwa sepotong roti seharga $1 Zimbabwe pada tahun 2007 akan naik menjadi 231 juta hanya dalam 1 tahun kemudian. Bayangkan, bagaimana cara Anda untuk merencanakan pengeluaran, investasi, atau tabungan dalam kondisi tersebut. Deflasi dan hasil yang tidak diinginkan. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Deflasi adalah tingkat penurunan harga barang dan jasa secara umum. Jika harga terus turun, orang memiliki insentif untuk menunggu sebelum mereka membeli barang. Mengapa harus membeli mobil yang Anda inginkan hari ini jika Anda dapat membelinya pada tahun depan dengan harga yang lebih murah 1%? Tetapi, jika semua orang berpikir seperti itu, maka permintaan dalam perekonomian akan runtuh dan kita memasuki resesi. Perusahaan tutup, orang kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Kita masuk ke suku bunga. Akibatnya, bank sentral cenderung fokus untuk mengendalikan inflasi. Sebagian besar, bank sentral memiliki mandat yang biasanya bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, mendekati 2% per tahun. Skenario yang pertama, ketika inflasi turun ke bawah target 2%, bank sentral biasanya menurunkan suku bunga untuk mendorong inflasi. Skenario kedua, saat inflasi naik ke atas 2%, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Mengapa? Ini semua terkait dengan permintaan. Dalam skenario pertama, inflasi di bawah target. Bank sentral menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman. Lebih banyak pinjaman yang dikucurkan, berarti lebih banyak aktivitas ekonomi yang biasanya mengarah pada meningkatnya permintaan, dan dengan demikian kenaikan harga secara umum. Tingkat suku bunga rendah. Pinjaman lebih tinggi, meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan permintaan, kenaikan harga. Skenario yang kedua, inflasi di atas target. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan inflasi. Tingkat suku bunga tinggi, pinjaman lebih rendah, aktivitas ekonomi melambat, permintaan melemah, harga stagnan atau turun. Suku bunga dan nilai tukar. Kenaikan suku bunga biasanya menyebabkan mata uang menguat. Penurunan suku bunga biasanya menyebabkan mata uang melemah. Anda dapat menggambarnya dalam konteks berapa banyak uang yang Anda dapat ketika menyimpan uang di bank. Jika Australia tiba-tiba menaikkan suku bunga, itu menjadi tempat yang lebih menarik bagi investor internasional untuk menyimpan uang mereka. Tetapi, untuk menyimpan uang Anda di Australia, Anda harus menukar mata uang lokal Anda, misalkan euro, dengan dolar Australia. Hal ini meningkatkan permintaan untuk Aussie dollar dan dengan demikian mata uang tersebut menguat. Sebaliknya, jika Australia menurunkan suku bunga menjadi kurang menarik, hal ini menyebabkan permintaan Aussie dollar berkurang dan dengan demikian mata uangnya melemah. Bank sentral dan nilai tukar. Seberapa kuat atau lemahnya suatu mata uang berimplikasi pada inflasi. Karena itu, bank sentral cenderung memperhatikan nilai tukar. Mata uang yang lebih lemah berarti harga ekspor barang atau jasa suatu negara menjadi lebih kompetitif di luar negeri. Lebih murah bagi orang asing. Namun, ini juga berarti bahwa harga barang atau jasa impor dari suatu negara akan menjadi lebih mahal. Harga yang lebih tinggi sama dengan inflasi yang menjadi lebih tinggi. Jadi, jika terdapat bank sentral yang mencoba menaikkan inflasi dari katakanlah 1% menjadi 2%, maka mata uang yang melemah dapat berkontribusi terhadap inflasi. Di sisi lain, mata uang yang lebih kuat akan menurunkan harga barang atau jasa impor sehingga dapat menahan inflasi secara keseluruhan. Intervensi. Dalam beberapa kasus ekstrim, bank sentral harus turun tangan ke pasar untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan mata uangnya.
Jika mata uang lebih lemah dari yang diinginkan, bank sentral akan membeli mata uangnya sendiri, menjual cadangan devisanya. Ada batasan tentang seberapa banyak bank sentral dapat melakukan hal tersebut, karena akhirnya mereka dapat kehabisan cadangan devisanya. Jika mata uang lebih kuat dari yang diinginkan, bank sentral dapat mencetak uang dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing. Contoh, People's Bank of China, Swiss National Bank. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah untuk menyesuaikan tingkat belanja dan tarif pajak guna mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pemerintah akan membelanjakan anggarannya dan atau memotong pajak ketika perekonomian melambat. Sebaliknya, pemerintah akan memotong jumlah belanjanya dan menaikkan pajak setelah perekonomian kembali normal. Pinjaman pemerintah, pajak, dan rencana anggaran belanja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga sehingga mempengaruhi nilai tukar. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi peringkat kredit suatu negara dan daya tariknya sebagai negara tujuan investasi. Teori ekspektasi. Ekspektasi akan berubah kebijakan bank sentral di masa depan. Adalah satu faktor utama yang menggerakkan pasar mata uang. Asumsikan bahwa Anda memiliki 100.000 dolar yang ingin Anda simpan di Australia. Suku bunga deposito adalah 2%, sedangkan di zona Eropa adalah 0,5%. Di mana Anda menyimpan uang Anda? Jelas di Australia. Tetapi, jika Anda memperkirakan suku bunga di Australia akan dipotong menjadi 0% pada akhir tahun, zona Eropa menjadi tampak menarik. Contoh yang pertama, teori ekspektasi. Jika investor yakin bahwa Australia akan menurunkan suku bunga, apakah mereka akan menunggu hingga pemotongan terjadi untuk memindahkan uangnya? Mungkin tidak. Jika mereka yakin itu akan terjadi, mereka kemungkinan besar akan memindahkan uang mereka sebelum dan menghindari kerugian. Hal itu kemungkinan besar akan mengakibatkan dolar Australia melemah tanpa terjadi apa-apa. Itulah mengapa ekspektasi itu penting. Contoh yang kedua, teori ekspektasi dan saham. Anda memiliki saham Netflix yang saat ini bernilai 140 dolar. Tetapi, Anda mengira perusahaan dapat bangkrut pada bulan depan. Apakah Anda menunggu sampai ditutup? Atau apakah Anda membuang saham Anda sekarang? Petunjuk. Saham Anda bisa jadi tidak berharga pada bulan depan. Tentu saja, Anda akan menjual saham tersebut sekarang. Tetapi, jika ada cukup banyak orang yang berpikir seperti itu dan menjual saham Netflix, mereka pada saat yang sama, maka harga saham Netflix akan anjlok dan perusahaan mungkin akan tutup lebih cepat dari ramalan yang terjadi dengan sendirinya. Contoh teori yang ketiga, teori ekspektasi dan data ekonomi. Pertumbuhan PDB zona Eropa untuk Q4 akan dirilis. Di Q3, pertumbuhan adalah kurang lebih 0,5%. Perkiraan Q4 adalah pertumbuhan kurang lebih 0,7%. Apa yang akan terjadi pada Euro USD jika pertumbuhannya ternyata 0,9%? Pasangan mata uang ini kemungkinan akan bergerak naik karena investor menyesuaikan ekspektasi dan menyesuaikan posisinya karena fakta bahwa ekonomi zona Eropa tumbuh lebih dari yang diharapkan. Apa yang akan terjadi pada Euro USD jika pertumbuhan ternyata 0,4%? Berpotensi bergerak turun karena investor menyadari perekonomian tidak berjalan sebaik yang mereka harapkan. Apa yang akan terjadi pada Euro USD jika pertumbuhannya ternyata 0,5%? Sekali lagi, kemungkinannya akan turun. Meskipun ekonomi zona Eropa tumbuh dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya,
pasar mengharapkan yang lebih besar. Apa yang terjadi pada Euro USD jika pertumbuhannya ternyata kurang lebih 0,7%? Secara teori, tidak banyak bergerak. Ini adalah kondisi yang sudah diantisipasi sehingga tidak mengejutkan pasar. Contoh yang keempat, teori ekspektasi dan nilai tukar. Secara umum, pergerakan tajam di pasar forex terjadi ketika terdapat hal yang mengejutkan pasar, contohnya Brexit, pemilihan umum, dan lain-lain. Jika semua orang memperkirakan sesuatu akan terjadi, mereka akan menyesuaikan posisi sebelum acara, yaitu membawa uang Anda keluar dari Australia sebelum pemotongan suku bunga terjadi. Jadi, jika peristiwa tersebut terjadi, seperti yang diperkirakan, sangat sedikit yang mungkin terjadi terhadap pergerakan harga. Tetapi, jika hanya ada segelintir orang yang memperkirakan sesuatu akan terjadi, dan itu terjadi, kita biasanya akan melihat sebuah pergerakan tajam dalam menit, jam, hari berikutnya. Karena investor mengevaluasi kembali pandangan mereka dan melakukan penyesuaian posisi.